Aku bukan wanita penggoda. Memasuki bab ke-109, Kiara melahirkan. Selamat mendengarkan. 1 minggu kemudian, Vicky terpaksa meminta cuti yang cukup lama pada Kenan untuk menghadiri pernikahan adik kembarnya yang bernama Feli. Kebetulan di sana kehadiran Vicky sangat penting, karena ia harus menjadi wali dari adiknya yang seorang perempuan. Kenan pun membiarkan Vicky pergi. Malah justru ia meminta maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan itu, mengingat keluarganya pun sedang mengalami musibah. Saat ini Kiara juga masih dalam perawatan. Sorry ya Ken, gue gak bisa bantu lo selama 1 minggu ini. Ucap Vicky saat mereka berada di kantor. It's okay. Gue adalah orang yang mementingkan keluarga. Jadi gue tahu keberadaan lo sangat dibutuhkan di sana. Thank you bro. Vicky mengangkat ke atas tangannya yang mengepal untuk dibenturkan sejajar pada tangan Kenan yang juga mengepal. You're welcome. Kenan tersenyum. Lalu Vicky hendak keluar meninggalkan Kenan yang masih duduk di kursinya. Salam ya buat Feli dan Dave. Gue pasti akan kesana kalau urusan di sini udah kelar. Ucap Kenan saat Vicky sudah berdiri. Santai aja Ken. Vicky tersenyum. Oh iya, salam juga buat Tanin, Mami, dan Kiara. Sorry, malam ini aku gak ke rumah sakit karena aku terbang malam. Ya. Kemudian Vicky membuka pintu ruangan Kenan untuk keluar. Vic. Panggil Kenan membuat Vicky langsung menoleh. Hati-hati dan terima kasih. Kenan menatap sahabatnya dengan senyum yang tulus. Ia baru menyadari bahwa ia memiliki sahabat yang hebat-hebat. Rasanya pertemanan yang mereka jalin sejak duduk di bangku SMA itu kini bukan lagi pertemanan biasa, melainkan persaudaraan. Oke. Vicky menunjukkan ibu jarinya ke atas dengan senyum. HP lo harus on terus, ucap Kenan lagi sambil berteriak. Ia tidak ingin saat membutuhkan asistennya dalam pekerjaan, Vicky malah sulit dihubungi. Iya. Jawab Vicky sambil menutup kembali pintu itu. 1 bulan kemudian, keadaan Kiara semakin membaik. Ia tak lagi terus-menerus menangis. Justru ia sering berada di samping sang suami, menemani Gunawan yang masih terbaring dan belum sadarkan diri. Kini Kiara lebih religi dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ia selalu memanjatkan doa agar Gunawan diberi kesempatan untuk sembuh dan sadarkan diri. Ia ingin membina rumah tangganya menjadi lebih baik. Hampir setiap hari Kiara mengunjungi suaminya, dari siang hingga sore, hingga menunggu waktunya Gunawan dibersihkan. Karena Kiara memang tidak memperbolehkan satu perawat pun menyentuh tubuh sang suami. Ia lebih senang jika dirinya langsung yang membersihkan tubuh Gunawan, sembari berinteraksi dengannya. Terkadang Hanin menemani Kiara untuk menjenguk Gun, namun terkadang Kiara datang sendiri dan tetap ditemani oleh Syamsuddin, serta satu pengawal yang Kenan suruh untuk mengawal keluarganya yang keluar dari rumah. Mas, apa kabar? Tanya Kiara pada suaminya yang masih terbaring lemah. Kiara yakin, walau Gunawan belum sadarkan diri, tapi ia bisa mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Kapan kamu bangun, Mas? Sebentar lagi anakmu lahir. Kiara duduk di samping suaminya dengan mengelus rambut Gun. Mas, kemarin aku periksa. Alhamdulillah, kata dokter si Dedek sehat. Dokter juga bilang, kemungkinan aku akan melahirkan beberapa hari lagi. Kiara mengelus pipi Gunawan. Janji ya mas, kamu harus bangun pas aku lahiran nanti. Ia kembali meneteskan air mata. Padahal sebelumnya ia sudah berjanji pada Kenan dan Rasti tidak akan menangis lagi demi kesehatan bayi yang ada di dalam perutnya. Maaf, selama ini aku bersikap dingin padamu. Itu karena aku kesal. Karena aku melihatmu bersama seorang wanita di kafe. Aku tuh masih mencintaimu, Mas. Dan selalu mencintaimu. Seketika alis Gunawan bergerak dan sedikit naik ke atas, seolah ia mendengar apa yang diucapkan istrinya. Dan Kiara pun melihat itu. Mas, Mas kamu sadar? Tanya Kiara riang. Ia pun berteriak memanggil perawat, sembari menekan bel di atas kepala Gunawan. Seketika 2 perawat itu pun datang dan memeriksa keadaan Gunawan. Salah satu perawat itu pun menggeleng. Belum ada kemajuan, Bu.
Ada, Sus. Tadi saya lihat suami saya mengangkat alisnya sedikit dan jari telunjuknya. Tapi dari yang kami periksa, semua masih dalam keadaan sama, Bu. Jawab perawat yang satunya. Panggil dokter yang menangani suamiku. Aku ingin dia memeriksa suamiku lagi. Kiara kekeh dengan apa yang ia lihat. Namun kedua perawat itu mengira Kiara tengah berhalusinasi. Baiklah, Bu. Nanti sore dokter Hans akan datang untuk memeriksa suami ibu. Kiara pun mengangguk dan kedua perawat itu pun pergi. 1 hari, 2 hari, 3 hari berikutnya, keadaan Gunawan masih sama. Ra, kamu mau ke rumah sakit? Tanya Rasti saat Kiara akan berangkat menjenguk sang suami. Iya, Mam. Mami ikut, ucap Rasti. Tunggu, Hanin juga ikut, Mam. Ra. Hanin beranjak dari duduknya dan menghampiri Kiara. Ayo. Rasti sudah mengambil tasnya dan siap untuk keluar dari rumah. Ketiga wanita ini memang sangat kompak. Hanin sudah seperti anak sendiri bagi Rasti. Wanita parubaya yang sangat Kenan sayangi dan hormati ini tidak pernah membedakan Hanin dan Kiara. Ia selalu ada waktu untuk kedua putrinya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung ke ruang perawatan Gun. Hanin dan Rasti menyiapkan makanan untuk Kiara yang sedang membersihkan tubuh suaminya. Ponsel Hanin berdering dan menunjukkan nama Ken jelek di layar itu. Rasti yang sedang berada di sebelah Hanin pun melihat nama yang tertera di sana. Ya ampun, kamu masih saja menamai putraku dengan sebutan itu. Hanin menoleh ke arah Rasti dan nyengir. Maaf, Mam. Rasti pun ikut tertawa. Lalu Hanin mengangkat telepon itu. Ya sayang, Kenan mendengar suara istrinya yang lembut. Kamu di rumah sakit? Tanya Kenan. Ia sudah menelpon Hanin hari ini sebanyak 3 kali. Kenan memang selalu menelpon istrinya sebanyak itu setiap hari, seperti minum obat. Iya, sama Mami. Oke, sepulang dari kantor aku akan ke sana untuk menjemputmu. Yeay, oke sayang. Oke, bye. Kata Kenan di suara yang ada dari alat komunikasi itu. Bye, jawab Hanin dan menutup sambungan telepon. Prang. Kiara menjatuhkan wadah kecil yang terbuat dari stainless berisi air hangat untuk membersihkan wajah suaminya. Rasti dan Kiara pun terkejut lalu menghampiri Kiara. Mam, Tiba-tiba Kiara merintih. Kenapa, Ra? Tanya Hanin panik sembari memegang lengan Kiara. Ia pun mengambil wadah kecil yang terjatuh tadi. Kenapa, Ra? Rasti pun bertanya pada putrinya. Han, perutku sakit. Apa kamu mau melahirkan? Tanya Rasti. Entahlah, Mam. Tapi rasanya sakit sekali. Jawab Kiara dengan tubuh membungkuk menahan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Coba kamu cek di kamar mandi itu. Apa ada bercak merah di kain dalammu? Tanya Rasti yang mengerti proses persalinan. Hanin dan Rasti menuntun Kiara ke kamar mandi yang tersedia di dalam ruangan itu. Hanin dan Rasti harap-harap cemas menunggu Kiara di depan pintu kamar mandi. Kiara pun keluar dari sana dan mengangguk. Iya, Mam. Ada bercak darah di sana. Itu tandanya kamu mau melahirkan, Ra. Hanin langsung pergi menemui perawat yang berjaga di luar. Ia meminta kursi roda untuk Kiara dan segera dibawa ke ruang bersalin yang berada di lantai 5. Mam, sakit. Kiara mengadu karena merasakan sakit di perutnya semakin menjadi. Memang seperti ini, Ra, kamu harus tahan. Ucap Rasti sembari mengelus pucuk kepala putrinya saat dibawa ke ruang pemeriksaan. Sebelum menuju ruang bersalin, dokter dan perawat di sana siap menangani Kiara. Sedangkan Hanin menelpon Kenan untuk segera ke rumah sakit. Masih pembukaan 3, Bu. Ini masih cukup lama untuk melahirkan, kata dokter wanita itu. Tapi dok, ini sudah sakit sekali, ucap Kiara. Memang seperti ini. Jika sudah pembukaan 9 atau 10, ibu baru kami bawa ke ruang bersalin. Kiara langsung lemas mendengar hal itu. Ia pun kembali berdoa agar persalinannya dipermudah. Ia menahan rasa sakit itu hingga beberapa menit kemudian. Lalu rasa sakit yang hebat itu muncul kembali. Mas Gun! Teriak Kiara. Tiba-tiba satu jari Gunawan bergerak. Di ruang bersalin, Hanin dan Rasti memanggil perawat dan dokter agar Kiara diperiksa kembali. Sudah pembukaan 9,
Ayo segera bawa Ibu Kiara ke ruang bersalin, pinta dokter pada kedua perawat yang bertugas. Mas Gun! Teriak Kiara histeris ketika dirinya sudah berbaring di tempat tidur pasien dan tengah didorong oleh keempat perawat yang membantu mendorongnya hingga ke ruang persalinan. Tangan Gun kembali bergerak. Kini kedua tangannya ikut bergerak. Mas Gun! Kiara kembali berteriak memanggil suaminya. Sontak kedua bola mata Gun pun terbuka. Seolah teriakan Kiara sangatlah dekat dari telinganya. Padahal ruangan antara dirinya dan sang istri yang hendak melahirkan berbeda 3 lantai. Detak jantung Gunawan langsung berdebar kencang, membuat alat monitor yang berada di dadanya itu pun berbunyi cukup nyaring. Para perawat yang mendengar monitor itu pun langsung ke ruangan itu. Pasalnya lorong tempat perawatan Gunawan sangat sepi dan sunyi, hingga ada suara sedikit pun dari dalam ruangan akan terdengar keluar. Bapak sudah sadar, ucap perawat yang tengah melihat Gun yang sudah terbangun duduk. Gunawan memegang kepalanya. Tapi kepala saya masih sakit. Tunggu, saya akan telepon Dokter Hans. Gunawan mencekal lengan perawat itu. Tidak perlu, antarkan saya saja ke ruang bersalin. Istri saya sedang melahirkan. Ucap Gun. Perawat itu melirik ke salah satu teman perawatnya. Ia heran, mengapa pria ini bisa tahu bahwa istrinya tadi sedang kontraksi, padahal ia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Iya Pak, akan saya antar. Istri Anda memang sudah berada di sana. Suster itu dengan sigap mengambil kursi roda dan mendorong Gunawan ke lantai 5. Di sana Kiara belum diberi aba-aba untuk mengejan. Sakit, dokter, ucap Kiara lirih. Iya Bu, tenang ya. Saya akan pecahkan ini agar bayi bisa menemukan jalan untuk keluar. Dokter itu pun mulai melakukan tugasnya. Sementara Hanin dan Rasti hanya bisa menunggu di luar. Ayo Bu, mulai mengejan, ucap dokter itu. Kiara menjerit sembari mengeluarkan tenaga agar bayi itu keluar. Di ruang tunggu, Hanin dan Rasti berdiri tercengang melihat Gunawan tengah didorong oleh suster ke arah mereka. Gun, panggil Rasti dengan senang. Iya, Mam. Gun sudah sadar. Gun ingin menemani Kiara melahirkan. Rasti mengangguk. Ia sungguh terharu dengan keajaiban ini, begitupun dengan Hanin. Belum, Bu. Lebih kuat lagi, kata dokter itu memberi semangat pada Kiara. Lebih kuat lagi, sayang, ucap Gun tiba-tiba berada di samping istrinya. Kiara langsung menoleh ke suara itu. Mas. Ayo, sayang. Mas di sini menemanimu. Gunawan tersenyum ke arah sang istri. Ia mengambil tangan Kiara, mengecup dan menggenggam tangan itu untuk memberi support. Ayo Bu, sekali lagi, tarik napas, dan keluarkan yang kuat. Kiara mengikuti aba-aba dokter itu. Kiara berteriak panjang dengan segenap tenaga yang ada, hingga suara itu pun terdengar nyaring. Gunawan berdiri dari kursi roda itu dan melangkah perlahan melihat putrinya, yang baru saja keluar dari rahim sang ibu. Kayla Anastasia, kamu cantik. Sama seperti ibumu, ucap Gun yang ingin segera menggendong putrinya. Tapi tidak bisa, karena bayi itu masih berlumuran darah. Lalu Gunawan menghampiri istrinya lagi. Kamu hebat, sayang. Kiara tersenyum dan menangis. Mas. Aku mencintaimu, Kiara. Tangan Gun terangkat untuk menghapus air mata yang mengalir di ujung mata Kiara dan mengecup pucuk kepalanya. Hati Kiara sungguh senang. Seperti rasa senangnya karena dapat melahirkan anak dari pria yang ia cintai. Aku juga akan selalu mencintaimu, Mas. Tidak akan pernah berubah. Terima kasih, sayang. Gunawan kembali memeluk istrinya dengan perasaan gembira. Kiara terdiam dan merasakan sakit, karena bagian sensitifnya tengah dilakukan tindakan oleh sang dokter. Dokter menjahit beberapa bagian di tempat itu. Lanjutkan obrolannya, Pak, supaya ibu tidak merasa sakit. Tinggal sedikit lagi selesai kok, sahut dokter yang berada di bawah kaki Kiara yang sedang terbuka. Wanita di kafe itu bukan siapa-siapa, ucap Gun sembari mengelus rambut Kiara lembut. Kamu... Iya, aku mendengar semua yang kamu ucapkan saat aku koma. Gunawan kembali tersenyum tepat di wajah Kiara. Wanita itu memang masa laluku dulu, tapi kini kami sudah memiliki kehidupan kami sendiri. Dan kami sudah menyepakati itu, karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu, dan aku ingin 2 anak lagi darimu. Kiara memukul dada suaminya. Au!
Gunawan yang masih lemah pun meringis karena pukulan itu. Maaf mas, abis kamu nakal. Aku baru saja melahirkan, masa disuruh lahirin 2 anak lagi? Gunawan pun tertawa diiringi tawa dokter dan suster yang ada di ruangan itu. Bab 110, ingin cucu sepasang. Selamat mendengarkan. Di kantor Aditama, Kenan sangat bersemangat setelah mendapat kabar dari sang istri bahwa adiknya telah melahirkan putri yang cantik. Ia juga segera mengabarkan pada Vicky yang kebetulan sedang berada di luar kantor. Hari ini, Kenan menerima kedatangan Mr. Anderson di kantor. Sedangkan Vicky bertemu dengan salah satu bagian kepemerintahan untuk memenuhi beberapa birokrasi sebagai penunjang kelancaran apartemen yang akan digarap oleh perusahaan properti milik Kenan. Siska mengetuk ruangan Kenan. Ya, masuk. Ucap Kenan. Siska pun membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Dengan membawa begitu banyak makanan, ditemani Pak Rahmat dan salah satu office boy yang lain. Ini saya taruh di mana, Pak? Tanya Siska. Langsung bagikan saja. Jawab Kenan dengan posisi yang masih duduk di kursi kebesarannya. Baik, Pak. Siska dan kedua office boy itu pun tidak jadi membawa makanan yang banyak itu ke ruangan Kenan. Mereka mengeluarkan lagi jinjingan besar itu dan membagikannya pada semua karyawan yang sebentar lagi jam kerjanya usai. Kenan sengaja memesan makanan dari restoran Jepang dan juga memesan kopi dari kafe temannya. Ia membagikan makanan dan minuman itu ke seluruh karyawan untuk rasa syukur atas kehadiran cucu pertama dari keluarga Aritama. Sekaligus rasa syukurnya karena Gunawan telah pulih dari koma. Beberapa menit kemudian, Kenan sudah membereskan semua berkas yang tadi berserakan di mejanya. Ia pun mengambil jas dan segera keluar dari ruangan itu. Pak, makasih ya, ucap Siska sembari memperlihatkan makanan dan minuman itu kepada bosnya. Kenan tersenyum dan mengangguk. Sepanjang perjalanan menuju luar gedung, Kenan tersenyum karena ucapan terima kasih dari para karyawan yang ia lewati. Perlu saya antar, Pak? Tanya sopir yang bertugas mengantar direktur, manajer, atau staf yang bertugas keluar kantor ketika jam kantor. Tidak perlu, saya ingin menyetir sendiri. Jawab Kenan. Sopir itu menyerahkan kunci mobil Kenan yang sudah ia parkirkan tepat di depan lobi. Terima kasih. Jawab Kenan setelah menerima kunci mobilnya. Sopir itu pun tersenyum dan membungkukkan separuh tubuhnya. Dulu Kenan paling tidak pernah mengucapkan 2 kata itu kepada karyawan-karyawannya. Ia sangat arogan dan angkuh. Namun, setelah menikah bosnya itu tampak berubah. Kenan tidak terlalu arogan dan lebih sering tersenyum. Di perjalanan, Kenan membeli 1 buket bunga untuk sang adik dan 1 tangkai bunga untuk sang istri. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung menuju kamar yang telah diberitahu Hanin. Ia tampak antusias menemui keponakannya. Hatinya sungguh senang. Punya keponakan aja sesenang ini, apalagi punya anak sendiri. Ucap Kenan dalam hati, membuatnya tersenyum sembari melangkahkan kaki. Sesaat sebelum ia sampai di pintu ruang perawatan Kiara, Hanin keluar dari ruangan itu. Perlahan Hanin menutup kembali pintu itu. Tubuh Hanin persis berada di depan pintu dan membelakangi Kenan yang ingin masuk. Kenan pun menjahili istrinya. 1 buket bunga untuk Kiara ia letakkan asal di meja kecil yang kebetulan ada di lorong itu. Sedangkan 1 tangkai bunga untuk Hanin ia gigit. Ia menutup mata Hanin dari belakang. Siapa? Ih, jahil banget. Hanin meraba tangan yang tak asing itu. Ia pun tersenyum. Kan jelek, ucap Hanin. Ia pun merasakan aroma min yang mendekap tubuhnya. Aroma khas tubuh sang suami. Kenan melepas tangan yang berada di mata Hanin. Kok tahu? Hanin membalikkan tubuhnya dan tersenyum. Aku hafal aroma tubuh kamu dan tahu tangan kekar ini. Kenan tertawa kemudian mengerlingkan senyum licik. Tangan ini ya, yang buat kamu tidak bisa lupain aku. Iya, karena tangan ini yang suka melecehkan aku waktu itu. Hanin mengerucutkan bibirnya. Kenan kembali tertawa dan memeluk tubuh sang istri. Ia menyerahkan setangkai bunga untuk Hanin. Ini untukmu. Hanin melirik ke arah 1 buket bunga yang ada di atas meja kecil itu. Kalau itu buat siapa? Wanita ketiga aku. Hanin mengernyitkan dahinya. Maksudnya? Ya, itu untuk Kiara. Dan ini untuk kamu. Untukku hanya 1.
Hanin menatap setangkai bunga itu sembari mengerutkan bibirnya lagi. Ya karena kamu adalah wanita satu-satunya yang aku cintai. Gombal. Hanin menepuk pelan dada suaminya. Sungguh. Kenan tertawa. Tapi tadi katanya itu untuk wanita ketigamu. Berarti aku bukan satu-satunya wanitamu, ucap Hanin. Kedua tangan Kenan berada di atas pundak Hanin. Ia berdiri sedikit menunduk agar wajahnya lebih dekat dengan sang istri. Wanita pertamaku, Mami. Wanita keduaku, kamu. Dan wanita ketigaku, Kiara. Kenan menatap dengan intens kedua bola mata Hanin. Kamu berhasil masuk di tengah-tengah antara wanita yang aku cintai itu. Seandainya ada kondisi di mana kamu harus memilih dari ketiga wanita itu, kamu pilih yang mana? Tanya Hanin membuat Kenan terdiam. Tidak akan ada kondisi seperti itu. Kenan melepaskan tangan yang semula berada di pundak sang istri. Lalu ia hendak masuk ke dalam ruangan itu dan mengambil suatu buket bunga yang tergeletak tadi. Ken, pertanyaanku belum dijawab. Jika ada, jari telunjuk Kenan langsung menutupi bibir Hanin. Jangan berandai yang buruk. Itu kan semisal. Ayo masuk. Kenan langsung merangkul leher Hanin dan menyuruhnya ikut masuk. Hai Mei Sisi, ucap Kenan kepada Kiara. Kenan mengecup kening adiknya. Selamat ya sayang, kamu telah menjadi ibu. Kiara tersenyum. Sebentar lagi kakak juga akan menjadi ayah. Arah mata Kiara bergantian menuju Hanin dan Kenan. Rasti berdiri persis di samping tempat tidur Kiara. Ia menggendong putri Kiara yang baru beberapa jam dilahirkan. Kenan mendekati sang ibu dan bayi cantik itu. Cantik sekali putrimu, ucap Kenan mengelus pipi mungil itu. Kenan tersenyum senang, begitupun Rasti. Semoga bayi yang tengah Hanin kandung adalah anak laki-laki, jadi Mami memiliki cucu sepasang. Sontak Hanin pun tersenyum kecut. Ia tidak tahu apa jenis kelamin janin yang baru berusia 12 minggu ini. Apa jika yang ia kandung adalah anak perempuan, Rasti tidak lagi menyayanginya? Semoga saja tidak. Entah mengapa Hanin menjadi takut sendiri. Mana Gunawan? Tanya Kenan. Dia masih melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana kesembuhan cedera otaknya itu. Oh. Kenan membulatkan bibirnya. Hai, ucap Gunawan dari balik pintu. Ia masih menggunakan kursi roda yang didorong oleh perawat. Gunawan memang tidak bermasalah pada organ tubuh yang lain selain kepalanya. Namun, ia masih menjadi pasien yang baru saja sembuh dari koma. Oleh karena itu, ia masih tidak diizinkan untuk kesana kemari sendiri. Tanpa menggunakan kursi roda dan ditemani perawat. Hai Gun, syukurlah kau sudah jauh lebih baik. Kenan tersenyum ke arah Gun. Ya, ini karena aku baru menyadari bahwa cintaku cukup besar untuk Kiara. Gunawan menatap wajah sang istri. Dan putriku. Ia pun menoleh ke arah bayi yang tengah digendong Rasti. Hanin ikut tersenyum menyaksikan chemistry antara Kiara dan Gunawan. Ia sungguh senang. Akhirnya Gunawan menyadari betapa pentingnya keberadaan Kiara di sampingnya. Terima kasih atas pengorbanan lo buat adik gue, ucap Kenan lagi. Tidak perlu berterima kasih Ken. Kiara dan Kayla adalah harta paling berharga yang aku miliki. Dan aku rela berkorban untuk mereka, walau nyawa sekalipun. Rasti menatap Gun dan tersenyum. Begitupun Kenan. Hanin juga melakukan hal yang sama. Ia sangat terharu dengan ucapan Gunawan. Pria itu memang sudah sangat berubah. Ditambah Gun memang tinggal seorang diri. Dia tidak memiliki ibu atau saudara kandung. Oleh karena itu, sudah pasti hidupnya hanya untuk keluarga. Lalu bagaimana dengan dirinya? Terlintas pikiran aneh di dalam otak Hanin. Jika keadaan seperti itu ada pada dirinya dan Rasti dengan waktu bersamaan, kira-kira mana yang akan Kenan pilih? Walau Hanin tidak akan meminta Kenan memilihnya terlebih dahulu, karena ia akan menyuruh Kenan untuk mengutamakan keselamatan sang ibu. Apalagi, Kenan sudah mengikrarkan bahwa wanita pertamanya adalah Rasti. Hanin pun tersenyum. Semoga doa Rasti terkabul. Semoga janin yang ada di rahim Hanin berjenis kelamin laki-laki, yang menyayangi ibunya seperti Kenan dan amat menyayangi Rasti. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.